Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ketemu lagi di pertemuan kali ini ya. Materi kali ini adalah tentang keputusan strategi. Saya akan share screen. Silahkan kasih tanda jempolnya jika terlihat di layar Anda. Oke, apakah bisa terlihat di layar Anda? Kalau bisa kasih tanda reaction-nya ya. Oke, good. Nah, saya akan zoom. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas masalah tentang pengambilan keputusan ya, tentang pengambilan keputusan. Oke, apa sudah terlihat tulisannya apa, Dian? Tulisannya apa, Dian Asmarani? Sudah, Bu, keputusan strategi, Bu. Oke, good ya, bisa dilanjut ya, takutnya terputus-putus. Oke, kita ke keputusan strategi. Kita kali ini di sesi keempat. Di sesi keempat ini kita harus tahu bagaimana, kenapa kita belajar tentang keputusan strategi ya. Apa aja sih di pertemuan kali ini yang harus kamu pahami, yang harus kamu bisa untuk selesai ini harusnya bisa apa gitu ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh besar dalam penguatan strategi perusahaan ya. Dalam artian apa sih pengaruhnya untuk membuat sebuah strategi, membuat sebuah keputusan ya. Mahasiswa dapat membedakan keputusan strategi dan kepemimpinan strategi ya. Erat nggak hubungannya? Kemudian aktivitas pemimpinnya gimana? Pasif atau aktif ya? Dalam pengambilan keputusan melakukan perubahan. Nah, perubahan ini biasanya banyak pertentangan kalau Anda sedikit melakukan perubahan. Karena perubahan itu keluar dari zona nyaman ya. Nah, mampu mengidentifikasi masalah dan mampu menyelesaikan masalah. Memilih dan memutuskan keputusan yang efektif dan efisien. Yang efektif dan efisien itu apa? Sesuai nggak visi dan misi perusahaannya ya, strategi tadi. Nah, sebenarnya hakikat keputusan strategi itu apa ya? Ini menurut beberapa Antoff ya, itu adalah seorang peneliti di dalam bukunya. Keputusan strategi berarti pilihan dari beberapa alternatif strategik ya. Pilihan dari beberapa alternatif. Jadi punya kayak plan A, plan B, plan C, plan D gitu ya. Pilihan itu merupakan ketetapan mengenai aspirasi. Nah, jadi kamu dapat informasi, itu harus datanya akurat sehingga Anda bisa membuat sebuah informasi ya, membuat sebuah keputusan berdasarkan informasi yang tepat gitu ya. Realistik, jadi tidak bohong-bohong, real gitu ya. Keinginan yang masuk akal dan dapat direalisasikan. Pilihan sekaligus merupakan pilihan strategik gitu ya. Jadi kalau plan A nggak menyelesaikan masalah, coba plan B. Jadi punya berbagai alternatif. Nah, sebenarnya keputusan strategi itu fokusnya pada apa ya? Siapa yang punya kemampuan? Di sini kalau misalnya di PNS atau di BUMN ya, namanya wewenang eselon atas, dia harus punya daya nalar tinggi, frekuensi keputusan strateginya, maksudnya pengalamannya bagaimana cara memutuskan strategi. Karena setiap satu keputusan salah itu salah semua, bisa berakibat fatal ya. Nah, sebenarnya ini menurut wewenang eselon atas itu bagaimana sih sebenarnya merumuskan strategi sebagai biasanya berada untuk penyelesaian masalah, tetapi harus disinkronkan dengan visi dan misi. Kamu tujuannya mau kemana nih? Nah, alternatif tadi itu bisa dikatakan solusi asal sesuai dengan visi dan misi dan tujuan tadi supaya bisa dikatakan efektif dan efisien ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan next slide ya. Nah, jadi keputusan strategi itu apa? Ini menurut di bukunya ya. Tadi itu menurut pemahaman saya ya. Oleh pembuatan keputusan tinggi mengenai serangkaian tindakan, di antaranya berbagai alternatif yang tersedia didesain untuk mencapai tujuan utama dari suatu organisasi melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan. Nah, ini adalah beberapa model keputusan strategik ya. The rational actor model ya, the rational process model. Nah, semuanya punya perannya sendiri-sendiri ya model-model ini. Nah, kalau misalnya ditanya, ini yang paling sering digunakan yang mana? Enggak juga, kadang tuh pakai politik juga ada, pakai yang proses juga ada. Jadi kombinasi ya.
Nah, the small group process model, the dominant leader model ya. Jadi pemimpin itu lebih dominan nggak gitu ya. The cognitive process, apa itu ya? Suatu keputusan adalah hasil dari kemampuan para aktor politik. Nah, kalau ngomong politik, Anda you know lah ya, kalau politik itu dia berbuat sesuatu untuk memancing sesuatu, itu pengertian opini saya, oke? Tapi kalau Anda lihat di sini, di small group process model itu sebenarnya keputusan itu pada tingkat mana sebenarnya ya? Nah, berasal dari proses dari kelompok kecil. Nah, ini ada video yang nanti saya ingin tahu dan Anda sudah menonton. Kalau apakah Anda sudah menonton belum videonya? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan jawab pertanyaan berikut ya. Nah, dari sini apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Pertanyaan, apakah pendapat Anda tentang video tersebut? Silakan. Siapa yang Ya, menjawab? Bu. Oke, siap, Dian. Dian, silakan menjawab. Menurut saya tentang video tersebut, video itu menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghadapi kesiapan untuk kedepannya gitu ya, untuk berinovasi gitu, Bu. Oke, untuk berinovasi. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Bagus sekali ya, bagus sekali Dian Asmareni ya. Ini adalah ya. Nanti saya kasih reward ya. Rewardnya adalah leader of the day gitu ya. Leader of this class gitu. Nanti saya kasih seperti itu ya. Atau nanti saya kasih kalau yang bagus nanti di akhir saya kasih 100.000 kuota belajar ya. Oke, bisa? Nah, oke, ada lagi yang mau bisa menjawab? Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, nah sebenarnya ini nanti saya masukkan ke dalam tugas. Anda bisa tugas di situ ya. Anda bisa isi nanti. Kemudian minggu depan kita bahas. Tapi sebenarnya dari keseluruhan video itu kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya ada yang bisa menjawab kesimpulan dari video? Bu, saya mau coba jawab, Bu. Boleh Rizky ya, ini yang saya tunggu-tunggu. Silahkan Rizky. Menurut saya kesimpulannya itu, Bu, kayak perubahan itu dibutuhkan transformasi yang didukung oleh sumber daya yang besar untuk melengkapi perubahan tersebut, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi kita memerlukan sumber daya yang tepat untuk ya, untuk mencapai alternatif tadi ya, untuk mencapai alternatif keputusan strategi yang sesuai dengan efektif dan efisien. Sesuai dengan efektif dan efisien itu apa? Yang namanya visi dan misi. Nanti setelah ini saya akan jelaskan visi misi tapi agak terpisah ya. Nah, ini sebenarnya ini kesimpulan menurut saya ya. Berani dari video tersebut ya. Berarti Anda harus berani berubah keluar dari zona nyaman Anda. Nah, tadi saya bilang adalah kamu pilih menyelam atau tenggelam. Silakan. Kalau menyelam, Bu. Oke, menyelam. Kalau mau menyelam itu kan Anda perlu namanya ilmunya diving. Ilmunya menyelam itu bagaimana? Kalau Anda lagi di tengah lautan, Anda pilih menyelam atau tenggelam? Itu sebenarnya ya. Jadi Anda harus bisa berubah gitu. Kalau misalnya Anda nggak berubah, Anda tenggelam. Kalau Anda tenggelam, Anda mati, benar nggak? Ya. Jadi Anda harus bisa apa yang harus ditambah? Ada yang bisa? Kalau nggak ada, saya tanya ini. Dian, ingin menambah suatu skills, suatu kemampuan atau skills itu apa yang ingin kamu pelajari selanjutnya? Kalau kamu ingin menambah suatu skills atau suatu kemampuan, apa yang ingin kamu tambah? Apa yang ingin tambah ya? Misalnya bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Jerman mungkin ya. Seperti itu. Ada nggak? Harus belajar, Bu, menambahin. Ya, kalau ingin menambah skill, iya Bu, kita harus berani belajar lagi buat nambah skill kita itu, Bu. Oke, good ya, bagus sekali. Oke, lanjut ya. Sebenarnya yang tadi saya bilang tadi ya, sebenarnya apa sih visi dan misi dari perusahaan, dari organisasi ya? Nah, misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan di garis bawah itu ya oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi.
visi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju ya. Secara garis besar Ini itu saya maksudnya. bagaimana cara pencapaian visinya. Oke, Dian, Nonton Dian, mana, Red? bisa di mute dulu Dian. Oh iya Bu, sorry Bu, anak saya Bu. Nggak apa-apa ya. Oke, manfaat misi adalah memastikan tujuan organisasi ya, memberikan basis dan standar alokasi sumber daya organisasi ya. Nah, ini nanti Anda bisa sebenarnya kenapa harus ada misi supaya tujuannya jelas, terpolar gitu ya. Ada polanya. Jadi sama kalau misalnya Anda hidup misalnya yang agama yang Muslim itu punya Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Nah, perlu misi-misi itu supaya Anda ada tujuannya kemana gitu ya. Nah, sebagai jadi parameter waktu, biaya, kinerja. Nah, untuk evaluasi, untuk kontrol. Evaluasi itu untuk kedepannya tuh saya mau gimana gitu ya. Apa yang harus saya tambah? Nah, sebenarnya manfaat misi itu seperti itu. Kalau misalnya dibilang ada pernah nonton film Mission Impossible? Nah, Mission Impossible itu ya. Kalau Anda lihat pernah nonton film itu, nah coba Mission Impossible ya. Misi yang tidak mungkin, tetapi di dalam film tersebut adalah misinya mungkin-mungkin aja karena di dalam film ya. Not real. Sebagai gambaran masa depan suatu individu, kelompok maupun organisasi yang realistis, kredibel dan adaptatif. Nah, visi bagi organisasi sebagai penyatuan tujuan, arah dan sasaran. Seperti tadi pedoman ya, atau sebagai pola, path gitu ya, pembentukan dan pembangunan budaya. Ini kenapa perlu pada visi ya. Ada tujuan jangka panjang, merupakan representasi dari keyakinan bahwa Anda benar yakin melakukan suatu pedoman ini dilakukan supaya 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan itu sudah mencapai tujuan atau belum, itu nanti ada namanya evaluasi. Bagi organisasi maknanya adalah memberi nilai tambah gitu ya. Misalnya kayak kemarin itu ada kegiatan sosial ya, bagi-bagi sembako di masa pandemik ya, bagi-bagi masker, itu kan sebagai nilai tambah sebenarnya ya. Semua orang melakukannya. Tahap-tahap penyusunan melakukan proses brainstorming untuk mensejajarkan beberapa kata yang menggambarkan organisasi. Sebenarnya ini adalah proses ya, bagaimana kita bisa menyesuaikan antara visi, misi, dan alternatif tadi sudah sesuai atau belum ya. Selanjutnya, nah, kandungan misi yang baik. Nah, misi yang baik itu apa? Spesifik, punya kompetensi, bebas dari jargon kata-kata yang tidak bermakna gitu ya. Nah, kata-kata yang bermakna itu selama beberapa tahun sejak saat ditetapkan. Nah, jadi cakupannya luas. Misalnya misi dari kampus kita itu adalah menciptakan yang sesuai dengan perkembangan zaman, globalisasi gitu ya. Nah, itu harus disiapkan itu mahasiswanya gitu ya. Nah, ini ada evaluasi. Silahkan ini nanti saya masukkan di grup WhatsApp. Silahkan nanti ikut challenge saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, saya akan stop share. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita ya. Saya tunggu nanti 5 menit, saya tunggu ya karena waktu kita terbatas ini ya, karena pakai Zoom ya. Saya tunggu waktu 5 menit untuk ikut Kahoot. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Bu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.